Penting bagi pemerintah untuk mengetahui aliran batu bara dari tahap penambangan hingga sampai ke end user sesuai dengan Kepmen ESDM nomor 399K tahun 2023. Video berikut menunjukkan bagaimana penerapan aktual seluruh core value berakhlak dalam kegiatan rekonsiliasi data pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri antara pemasok, end user, dan minerba. Isi Pak. Ya, silakan duduk. Bisa. Kenapa Pak? Jadi gini Pak, kami sudah merencanakan untuk melakukan rekonsiliasi data DMO dengan dua perusahaan yaitu pemasok dan end user pada siang ini. Apakah Bapak bisa? Aduh, siang ini ada rapat. Gimana kalau kita agendakan Zoom aja? Wah, jadi bagus itu Pak. Ya. Sekalian kita trial untuk uji coba rekon data DMO tapi via Zoom untuk mengurangi atau meminimalisir tatap muka dengan pemasok dan end user. Oke, boleh agendakan ya. Baik, siap Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih rekan-rekan semua sudah mengagendakan Zoom. Mohon maaf, tadi sebetulnya saya ada agenda lain, maka agenda kita sekarang ini kita alihkan ke Zoom ya. Baik, di sini ada evaluator 1 Ahmad Wisam, evaluator 2 Hadian, dan dari perusahaan XYZ dan ABC. Baik, silakan waktu dan tempat, saya persilakan untuk rekonsiliasi datanya. Silakan. Nah, ya selamat siang Pak. Sebelumnya perkenalkan, saya Sinta, perwakilan dari perusahaan XYZ. Baik, selamat siang Bu Sinta. Baik, mungkin langsung saja ya Bu, bisa ditampilkan Excel data-data Ibu berupa data penjualan dan bukti transaksinya. Baik, sebentar Pak. Ya, ini berikut data-data di perusahaan kami. Baik, setelah saya cek data-datanya dan saya cocokkan juga dengan aplikasi MOMS dan MVP serta berita acara BL, COA, COW-nya. Untuk perusahaan XYZ ini sudah sesuai semua ya Bu datanya. Terima kasih banyak. Eh, Pak Akbar, untuk perusahaan XYZ ini sudah saya ACC ya Pak. Oke, silakan Mas Wisam, dilanjut saja. Baik, terima kasih Pak Akbar. Boleh dilanjut ke Pak Hadian mungkin ya Pak untuk perusahaan yang kedua. Siapa? Mungkin perwakilan dari PT ABC bisa langsung dipaparkan saja datanya. Oke, baik Pak. Selamat siang Pak. Saya Ilham dari PT ABC ingin menyampaikan data rekonsiliasi untuk DMO Pak. Jadi ini berikut data yang ingin saya sampaikan Pak. Bentar Pak. Itu untuk data penjualan bulan Agustus. Setelah saya cek, ternyata bukti transaksinya nggak ada ya Pak. Kenapa di paparan Bapak ditulis ya? Kebetulan end usernya di sini ditulis atas nama perusahaan Bu Shinta. Bentar Pak. Sebentar ya Pak. Mohon maaf sebelumnya, izin Pak Dian, perusahaan kami itu tidak pernah menerima batu bara dari PT ABC di bulan Agustus. Ya, Pak Hadian, sebaiknya datanya itu dihapus saja Pak Hadian, di take down ya. Itu ada indikasi fiktif sepertinya Pak. Oh ya. Baik Pak Akbar. Untuk Pak Ilham, kalau bisa di konsolidasi berikutnya jangan diulangi lagi ya Pak. Baik Pak. Mohon maaf ya Pak. Mungkin izin Mbak. saran ya Pak Akbar dan teman-teman yang lain. Untuk kedepannya Pak Ilham, mohon untuk datanya disesuaikan mungkin Pak, jangan dibuat data fiktif lagi. Jadi Bapak mungkin bisa konsolidasi dulu ke PT-PT lain yang sebagai end user Bapak agar datanya ini sesuai gitu Pak, jangan dibuat-buat lagi. Jadi
berkolaborasi lah Pak dengan end usernya, penerima batubara Bapak, sehingga hal-hal kayak gini nggak terulang lagi Pak. Oke, jadi ini PT XYZ dan PT ABC sudah memaparkan konsolidasi datanya. Nanti untuk BA-nya akan ditandatangani terlebih dahulu oleh Pak Akbar selaku koordinator yang kemudian nanti akan kami kirimkan via email. Oke, untuk Bu Sinta dan Pak Ilham, nanti ketika sudah menerima email, mohon ditandatangani dokumennya dan dibubuhi cap perusahaan ya, Pak, Bu. Lalu kirimkan kembali kepada kami scan BA-nya via email. Oke, baik Pak. Oke, siap baik Pak. Oke, sudah semua ya. Baik, mungkin dengan selesainya rekonsiliasi data demo ini, acara Zoom ini kita sudahi saja ya. Baik, terima kasih kepada para evaluator dan perusahaan ABC dan juga perusahaan XYZ sudah meluangkan waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Oke, Pak, terima Bu. kasih, Pak. Izin live ya. Baik Pak. Oke, baik Pak. Siap. Di setiap keputusan yang kita ambil sebagai ASN, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yakni akhlak. Ia bukan hanya sekedar kata dalam pedoman, bukan pula jargon dalam pikiran. Akhlak adalah nafas dan pelayanan kita. Ia hidup dalam cara kita menjaga keakuratan data, dalam keterbukaan kita saat menemukan perbedaan, dan dalam kesungguhan kita menyatukan data agar menjadi satu kebenaran. Kami, generasi muda di lingkungan pemerintahan, percaya bahwa nilai-nilai berakhlak tidak hanya milik masa depan. Ia harus hadir sekarang, di meja pelayanan, di ruang kerja, bahkan dalam diskusi sederhana antar rekan. Karena pelayanan yang bermartabat dimulai dari pribadi-pribadi yang berani berakhlak. Nilai tersebut menjadi panduan serta pengingat dalam setiap tugas yang kami kerjakan. Bukan sebagai teori, tapi sebagai tindakan nyata. Inilah wujud kami menjaga pentingnya data, melalui kerja yang jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, agar setiap kebijakan berdiri di atas landasan yang benar.